Hai, nama saya Rosi, saya seorang business leader dan selamat datang di different episode yang baru di mana di sini saya akan membagikan tentang hal-hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung masuk to the point. Hal yang mau saya bagikan minggu ini adalah tentang bagaimana kita menghandle karyawan, lebih tepatnya proses seleksi apa yang harus kita lakukan terhadap karyawan. Dalam arti begini, poinnya adalah beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan seseorang tentang apa yang seharusnya kita lakukan terhadap performa karyawan. Bagaimana jika si karyawan ternyata tidak perform, apa yang harus kita lakukan? Nah, kenapa saya mau membahas hal ini? Karena saya mendapati satu argumen bahwa sebuah perusahaan yang baik, sebuah pimpinan yang baik, dia tidak akan pernah mem-PHK, dia tidak akan pernah memecat si karyawannya. Dan saya sebagai business leader, pimpinan sebuah perusahaan, saya tidak setuju. Kenapa? Satu, ketika kita tidak mengeluarkan karyawan yang tidak perform, itu berarti kita bersalah kepada si karyawan dan juga perusahaan kita sendiri. Alasannya satu, perusahaan kita sendiri tentu kita akan merugi karena kinerjanya tidak bagus, berarti operasional perusahaan kita tidak optimal sehingga ya kita tidak mencapai hasil yang seharusnya. Itu kerugian untuk internal. Untuk si karyawan, kerugiannya adalah begini. Ketika si karyawan ini tidak perform dan kita mempertahankannya, ingat ada satu hal yang tidak mungkin bisa kembali, yaitu waktu, umurnya dia. Bayangkan gini, dia tidak perform nih, dia terus bekerja bersama kita. Tahun demi tahun dia bekerja, tapi kerjanya ini nggak optimal. Suatu ketika datang misalkan kondisi seperti 2020-2021 ini ada pandemi, krisis. Perusahaan perlu efisiensi. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan mengurangi segala pengeluaran. Dan salah satu pengeluaran terbesar tentu adalah gaji karyawan. Dan ketika kita tahu si A ini ternyata nggak perform, ya udah deh kita cut dia untuk mengurangi pengeluaran. Ketika kita menunggu waktu lama, tunggu krisis baru nge-cut si A, umur si A ini tiap tahunnya terus bertambah. Dan buat para karyawan yang jadi masalah adalah ketika umurnya tambah tua, peluang mereka mendapatkan pekerjaan baru itu tambah kecil. Jadi kalau kita tahu karyawan kita nggak perform dan kita mempertahankan dia, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah satu, kita harus mempertahankan dia sampai dia pensiun. Karena kalau kita nge-cut dia di tengah jalan ketika dia umurnya sudah bertambah, kasihan loh dia. Dia susah cari kerja yang baru. Kalaupun mau cari posisi yang sama, dia juga akan kesusahan karena saingannya jauh lebih mudah, lebih murah gajinya. Tapi kalau naik ke atas ternyata dia tidak punya kemampuan itu, terus dia mau jadi apa? Waktu tidak bisa diputar, umur orang tidak bisa diputar. Jadi ketika kita terlalu lama menahan karena kasihan padahal dia nggak perform, ya itu berarti kita bersalah pada si karyawan. Nah, itu poin yang utamanya. Poin yang keduanya, ketika kita tidak nge-cut dia, kasihannya juga si karyawan. Kenapa? Karena saya berprinsip gini, di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas. Ini ajaran yang saya dapat dari guru saya dulu. Nah, masalahnya ketika seorang karyawan nggak perform, bukan berarti dia ini bodoh. Mungkin dia tidak cocok dengan culture-nya kita, dengan culture-nya perusahaan, atau dia tidak cocok dengan pimpinannya, manajernya, bosnya paling atas, apapun itu. Intinya nggak cocok. Bukan karena dia nggak pintar. Nah, ketika nggak cocok, biasanya mulai males-malesan dan sebagainya sehingga tidak perform. Nah, hal yang seharusnya kita lakukan adalah tentu melepaskan dia. Mungkin ketika dia pindah ke perusahaan lain, ke tempat kerja yang lain, dan dia menemukan, oh culture-nya ini cocok dengan dia, performnya dia lebih bagus. Dan hal ini bukan sekedar teori, karena saya pernah mendapati 2 orang sih kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat 2 orang. Di perusahaan lama, performanya itu biasa sekali. Bahkan ada yang satu itu nggak terlalu bagus. Ketika mereka berdua pindah di perusahaan lain, yang perusahaan berbeda, performnya itu meningkat semua. Hal ini simpel karena ternyata waktu saya ngobrol, kok bisa kerjaanmu jadi lebih baik di tempat baik? Ya dia ngomong, aku di sini cocok, aku nyaman, sehingga aku mau melakukan hal yang lebih. Nah, poin yang ingin saya garis bawahi adalah itu tadi. Mungkin mereka tidak payah, mungkin mereka tidak bodoh, tapi hanya simple. Culture-nya nggak cocok sehingga ya ini nggak perform. Jadi ketika kita tahu bahwa si karyawan nggak perform dan kita terus mempertahankan dia, nah permasalahannya ada 2. Di internal kita tidak perform sempurna, di karyawan juga kasihan karena umurnya dia terus bertambah, dan kalau hal buruk terjadi di usia dia yang sudah 40 ke atas, kasihan ini, susah cari kerja yang baru. Nah, hal yang harus dilakukan adalah itu tadi, evaluasi, nggak perform, langsung cut.
kelihatannya kok kejam. Ya, saya tahu kelihatannya kejam, tapi ini untuk kebaikan masing-masing. Perusahaan juga, karyawan ya. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, di perusahaan saya pimpin, gimana evaluasinya? Saya mengevaluasi 2. Yang pertama masa percobaan, dan yang kedua adalah 1 tahun pertama. Masa percobaan umumnya saya memberlakukan sekitar 3 atau 4 bulan. Hal ini sebenarnya 3-4 bulan bukan melihat performa si karyawan, tapi melihat attitude-nya dia gimana. Cocok nggak dengan apa yang kita inginkan. Karena saya berprinsip, interview mungkin bagus, tapi hasil realnya itu ketika dia bekerja. Sehingga saya mengkualifikasi berdasarkan 2 sama percobaan. Kalau tingkah lakunya bagus, attitude-nya bagus, lolos. Lanjut ke tahap evaluasi kedua yang biasanya saya evaluasi setahun. Kenapa setahun? Karena biasanya kita ketika sudah setahun, sudah setahun saya tahu karakternya dia seperti apa, performanya seperti apa, dan saya bisa menilai cocok nggak. Kembali, bukan masalah pintar nggak, tapi cocok nggak. Kalau cocok, bisa perform nggak? Nah, kalau nggak perform, ya sudah, saya harus melepaskan dia. Supaya 1, di perusahaan juga bagus, kita bisa achieve-nya lebih bagus. Yang kedua, di sisi dia pun, dia bisa cepat cari yang lain. Nah, seperti itu. Lalu setelah setahun, apa ada evaluasi lain? Jawabannya tentu. Biasanya sih saya yearly, jadi per tahun. Tapi kalau sudah lewat setahun dan dia bagus, biasanya sih ya lanjut terus. Karena ketika sudah setahun lolos hasilnya bagus, tapi tahun kedua, ketiga mungkin penurunan, biasanya itu bukan karena si karyawannya, tapi mungkin ada sesuatu yang kurang. Dan tugas kita sebagai business leader, kita memfasilitasi itu supaya mereka terus perform. Jadi bukan mencari-cari kesalahan. Nah, jadi poin yang hari ini ingin saya bagikan adalah itu. 1, kalau Anda memimpin sebuah perusahaan dari seorang manajer, Anda harus cepat mengambil keputusan, terutama untuk karyawan. Kenapa? Karena kalau Anda menunda-nunda, Anda tidak berani mengeluarkan karyawan yang tidak perform, sebaiknya Anda pertahankan dia sampai dia pensiun. Kalau enggak, cut di awal. Karena ketika kita cut di awal dan umur mereka masih muda, mereka masih gampang untuk mencari peluang yang lain. Dan faktor yang kedua, ketika mereka pindah ke perusahaan dan ternyata lebih cocok di perusahaan yang baru, mereka bisa lebih perform. Ingat, saya memegang prinsip yang diajarkan guru saya dulu, tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanya malas. Dan biasanya malas itu karena ada yang nggak cocoknya. Entah apa, ya saya nggak tahu. Oke, sampai di sini dulu hal yang ingin saya bagikan. Dan sampai jumpa di Be Different minggu depan.